Saling dorong antara polisi dan massa HMI Kota Banjarmasin ini pecah dalam unjuk rasa di kantor DPRD Kalimantan Selatan siang tadi. Massa gagal mendekati rumah wakil rakyat karena dihalau barikade polisi. Penghadangan sekitar 20 meter dari kantor Dewan dilakukan polisi karena Ketua DPRD Kalsel hanya mau menerima perwakilan pendemo dalam bentuk audiensi penyampaian aspirasi. Massa mulai tenang setelah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, menemui mereka. Kepada Mahli yang juga juru bicara Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin, massa menyampaikan adanya dugaan penyalahgunaan dana penanganan COVID-19 di Banjarmasin sebesar 10 miliar rupiah. Meski menerima jawaban dari Dinas Kesehatan terkait tudingan mereka, massa tetap akan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana penanganan COVID-19 tersebut ke Kejaksaan. Halo, selamat malam. Apa kabar Anda pemirsa? Unjuk rasa di Banjarmasin tadi membuka jumpa kita di iNews Prime. Bersama saya Latif Sregar, nanti kita juga akan membahas fenomena penyerangan penceramah yang kembali marak. Inilah iNews Prime. Rentetan tembakan dan gas air mata dilepaskan polisi untuk melerai tawuran antar dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi tak luput dari serangan pelaku tawuran yang menggunakan panah dan batu. Tembakan peringatan dan gas air mata dilepaskan personel tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan untuk membubarkan tawuran di Jalan Kandea 3. Tawuran terjadi antara dua kelompok dari daerah Talo dan Bontoala yang diduga dipicu dendam lama. Polisi yang datang ke lokasi menjadi sasaran penyerangan kelompok tawuran dengan menggunakan anak panah dan lemparan batu. Jadi barang bukti yang sempat diamankan berupa busur, kemudian adanya juga bom molotov yang mana dipakai untuk melakukan penyerangan serta penyerangan ke petugas. Tidak ada satupun pelaku yang berhasil diamankan karena lokasi padat penduduk dengan banyak jalan kecil, sehingga memungkinkan para pelaku melarikan diri. Setelah situasi kondusif, kepolisian membubarkan warga yang berkerumun di sekitaran lokasi. Saat ini, situasi di lokasi kembali normal, namun aparat kepolisian masih melakukan penjagaan di lokasi pasca tawuran warga. Ratusan anak-anak korban bentrokan di Kampar Riau dievakuasi ke pengungsian. Evakuasi mengantisipasi bentrok susulan sekaligus penyembuhan trauma dari kerusuhan. Suasana haru tak terbendung saat warga korban kerusuhan di Kampar Riau mengevakuasi anak-anak mereka keluar dari kampung. Warga yang sebagian besar ibu-ibu dan anak-anak ini dievakuasi guna mengantisipasi bentrok susulan sekaligus penyembuhan trauma dari bentrokan. Pasalnya, warga yang juga mantan karyawan PT Padasa 6 Utama ini mengaku ketakutan pasca bentrok dengan satpam perusahaan Selasa pekan lalu. Untuk sementara, mereka dititipkan di Balai Penampungan Anak Kementerian Sosial di Rumbai, Pekanbaru. Pada intinya saya dari Komnas itu hanya ingin agar anak-anak yang ada ini tidak terlibat ikut konflik, karena ini terkait beban psikologis, beban mental anak dan semuanya. Mungkin nanti untuk sementara kita akan, tadi saya sudah koordinasi dengan ini ya CPR-nya Balai Dinas Sosial Provinsi Riau. Jadi untuk sementara mungkin nanti dititipkan di situ dulu. Nanti kita koordinasikan dulu seperti apa agar anak-anak tidak terlantar dan tidak tentu arah dalam arti kata rasa cemas karena melihat mungkin orang tua sikon kondisi ibu bapaknya seperti apa ya gitu. Jadi mungkin sementara nanti saya titipkan di CPR-nya di Balai Dinas Sosial Provinsi Riau. Bentrok mantan pekerja dengan satpam perusahaan terjadi Selasa lalu di wilayah kerja PT Padasa 6 Untam di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Akibat bentrokan tersebut, 7 orang pekerja terluka. Selain korban luka, dalam bentrokan itu sejumlah rumah rusak akibat lemparan batu.
Diduga bentrokan adalah buntut dari pengusiran paksa satpam perusahaan terhadap sejumlah mantan pekerja. Pihak pekerja saat ini sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meminta keadilan terkait pemutusan kerja. Dua diskotek di Bekasi, Jawa Barat disegel karena melanggar aturan prokes di masa PPKM. Keramaian bersumber dari pesta ulang tahun yang berlangsung hingga dini hari. Dua tempat hiburan malam di Kota Bekasi, Jawa Barat terjaring razia protokol kesehatan di masa PPKM level 3. Satres Narkoba Polres Metro Bekasi bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi mendatangi diskotek Grand Palazzo dan diskotek Cyber Reborn. Ratusan muda-mudi yang tengah asik menikmati musik dan berjoget ini harus menyudahi pesta dan meninggalkan lantai dansa karena mengabaikan protokol kesehatan. Ya saya juga di sini kerja, cari makan, mau nggak? Ya udah diam, bapaknya diam, saya tanda tangan. Iya, memang ada waktunya. Tapi kan ini juga kan nggak, kita kan masih berpencar-pencar, nggak penuh kan? Ya udah sekarang bapak silakan ambil KTP saya. Oleh karena melanggar aturan jam yang telah ditentukan dan saat sekarang yang sudah jauh malam dan hampir pagi, yaitu dari pasal 9 Undang-Undang kekarantinaan kesehatan, nanti akan dilanjut untuk proses pemeriksaan ataupun penyidikan lebih lanjut. Satres Narkoba Polres Metro Bekasi dan Satpol PP akan memberikan sanksi pidana terhadap pengelola tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM level 3. Sementara Wali Kota Malang beserta rombongan dihalau polisi saat goes bareng ke pantai yang tutup karena PPKM. Tidak tanggung-tanggung, mobil dinas pun dibawa untuk mengangkut sepeda. Inilah video yang tengah viral saat Satgas COVID-19 dan aparat kepolisian menyetop rombongan goes pejabat Pemkot Malang yang ingin memasuki pantai Kondang Merak Sumber Bening. Rombongan goes pejabat Pemkot yang diikuti sekitar 50 orang ini dianggap melanggar PPKM karena kawasan Pantai Malang Selatan masih ditutup selama PPKM level 3. Dalam kegiatan goes, mobil dinas pun dibawa untuk keperluan mengangkut sepeda rombongan. Setelah viral dan menuai kecaman, Pemkot meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Antara Malang dan Kondang Merak memang cukup jauh, kemudian juga medan-medan di sana cukup menantang. Ini yang pada akhirnya butuh tempat loading sepeda untuk kembali ke Kota Malang. Inilah yang kemudian kemarin finishnya ada di sana. Maaf dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, di mana untuk selanjutnya kami pasti akan mengikuti alur proses yang nanti akan ditetapkan baik dari Polsek ataupun Polres setempat. Itu masih kita dalamin, kenapa mereka bisa ada di dalam pantai itu, apakah mereka memaksa atau kok ada kebijakan, ya kami masih belum monitor. Mencari informasi terkait kegiatan tersebut di lapangan, jika memang hasil penyelidikannya sudah cukup, nanti kita akan lakukan pemanggilan-pemanggilan. Lebih lanjut, kepolisian akan segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk pengelola dan peserta goes. Kita ke Jakarta. Ular sanca sepanjang 4 meter dievakuasi dari sebuah warung makan di Cengkareng, Jakarta Barat. Proses evakuasi yang sulit membuat petugas terpaksa membongkar lantai beton gorong-gorong. Warga Jalan Haji Kibonduri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan kemunculan seekor ular yang terlihat di sebuah warung makan. Pemilik warung segera meminta bantuan kepada petugas setempat untuk dilakukan evakuasi. Mendapat informasi tersebut, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat sektor Cengkareng bersama petugas PPSU langsung melakukan perburuan. Petugas terpaksa membongkar lantai beton gorong-gorong warung makan demi mencari keberadaan ular yang tengah bersembunyi.
Setelah hampir 1 jam, ular sanca sepanjang 4 meter berhasil dievakuasi. Dan ternyata setelah kita telusuri, sampai kita bongkar, ular itu ada di dalam gorong-gorong. Gitu. Dan hasil kita berhasil mengevakuasi ular tersebut. Panjangnya berapa nih? Ini panjang kira-kira 4 meteran lah. Awal mula saya mau buka warung, Pak. Tahu-tahu di kali ada ular dari arah sono kan ya. Kirain saya mau lurus ke sono, tahunya naik ke bawah jembatan warung saya, Pak. Demi keamanan warga, petugas membawa ular sanca tersebut ke kantor pemadam kebakaran sektor Cengkareng sebelum nantinya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sabu seberat 107 kg diselundupkan antar pulau menggunakan kapal mewah. Informasi dari Batam tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Pengemudi ojek online ini kocar-kacir saat mengetahui adanya razia parkir liar di lokasi tempat mereka mangkal di kawasan Wahid Hashim, Menteng siang tadi. Mereka panik dengan keberadaan petugas Sudin Perhubungan yang secara tiba-tiba menggelar razia dengan sasaran sepeda motor parkir di atas trotoar. Salah seorang pengemudi ojol yang telah berada di atas motor bahkan harus terlibat aksi tarik-menarik saat berusaha kabur, namun usahanya gagal. Pasrah melihat motor mereka diangkut ke atas truk, para pengemudi ojol berharap petugas lebih bijak dalam menindak. Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang Duku Sigedek, Tanjung Sari, Brebes, Jawa Tengah. Sebagian besar kerusakan menimpa bagian atap. Menurut warga, angin kencang berputar-putar selama kurang lebih 15 menit dari areal persawahan menerjang permukiman. Korban angin kencang yang rumahnya rusak berharap mendapat bantuan berupa material untuk perbaikan. Kepala Kementerian Agama Kota Palopo, Sulawesi Selatan ini nyaris menjadi sasaran kemarahan pengurus masjid saat berupaya mencopot spanduk pengumuman kepengurusan. Jemaah mengadang dan memaksa Kepala Kemenak yang juga Ketua Pengurus Masjid Agung Palopo ini untuk memasang spanduk yang dia copot. Keributan ini dilatar belakangi adanya dualisme kepengurusan Masjid Agung Palopo. Sebelumnya Masjid Agung Palopo, Sulawesi Selatan ini menjadi sengketa antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dan pemerintah Kota Palopo hingga terjadi dualisme kepengurusan. Satres Narkoba Polresta Barelang berhasil menggagalkan pengiriman 107.263 kg narkoba melalui jalur laut dari Batam ke Kalimantan. Guna mengelabui petugas, narkoba dibawa menggunakan kapal mewah yang dinahkodai perwira muda sekolah pelayaran. Untuk pengiriman sabu, masing-masing pelaku dijanjikan upah besar yakni 200 hingga 300 juta rupiah per orang. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sudah berada di Batam sejak beberapa bulan lalu. Sindikat narkoba internasional ini dikendalikan oleh W, warga negara Malaysia. Sedangkan penerima di Kalimantan diketahui warga Kalimantan yang saat ini masih dalam pengejaran kepolisian. Bus Bina Sehat keluarga jurusan Tasikmalaya Tegal yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang tadi akhirnya dievakuasi. Peristiwa terjadi saat bus yang melaju dari Tasikmalaya menuju Cilacap ini ditabrak truk di perempatan jalan. Kecelakaan akibat truk menerobos lampu merah dan tidak menyadari ada bus yang tengah melintas. Akibat kecelakaan ini 4 penumpang bus bersama kernet mengalami luka-luka dan menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Seorang ustadz yang sedang menyampaikan ceramah di masjid diserang orang tak dikenal. Selengkapnya di iNews Prime.